يا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memuliakan alim ulama, orang tua yang berkedudukan mulia dan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Dikeluarkan oleh Ibnu Asyakir dari Ammar bin Abu Ammar bahawa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sedang berada di atas kudanya ketika Ibnu Abbas memegang tali kekang kudanya. Zaid pun berkata kepadanya, "Wahai anak pamannya Rasulullah SAW, biarkan saja saya." Ibnu Abbas berkata, "Beginilah yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati alim ulama dan orang tua kita." Zaid pun berkata, "Ulurkan tanganmu." Maka Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, lalu Zaid menciumnya seraya berkata, "Beginilah yang diperintahkan kepada kami agar melakukan kepada ahli keluarga Nabi kami." Dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan dengan isnad sahih dari As-Sa'abi katanya, Zaid bin Sabit sedang menunggang kudanya, lalu Ibnu Abbas pun memegang tali kekang kuda itu. Zaid berkata kepada Ibnu Abbas, "Menjauhlah, ya anak pamannya Rasulullah SAW." Ibnu Abbas berkata, "Tidak, tetapi beginilah yang telah diperintahkan kepada kami tentang alim ulama dan orang-orang tua yang mulia." Dalam riwayat Ibnu An-Najjar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa ia telah memegang tali kekang kuda Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kemudian ia berkata kepada Zaid, "Beginilah yang telah diperintahkan kepada kami agar memegang kendaraan alim ulama kita dan orang-orang tua di kalangan kami." Dilanjutkan kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anhu katanya, ketika Rasulullah SAW sedang duduk bersama-sama dengan Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Di dalam sekumpulan sahabatnya, secangkir minuman dihidangkan di hadapan mereka. Rasulullah SAW mengambilnya dan memberikannya kepada Abu Ubaidah. Abu Ubaidah pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Engkau lebih patut meminumnya pertama kali, ya Nabi Allah." Rasulullah SAW bersabda, "Peganglah." Abu Ubaidah pun memegang minuman itu. Sekali lagi Abu Ubaidah meminta agar Rasulullah SAW meminumnya lebih dahulu. Rasulullah SAW pun bersabda, "Minumlah, karena sesungguhnya keberkahan ada di kalangan orang-orang tua kami. Barang siapa yang tidak mengasihi anak-anak kami dan memuliakan orang-orang tua kami, bukanlah dari golongan kami." Kisah tentang perintah Rasulullah SAW agar mendahulukan orang tua untuk berbicara. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Rafi' bin Qudaij dan Sahal bin Abi Hasmah bahawa Abdurrahman bin Sahal dan Musaisah bin Mas'ud radhiyallahu anhum telah sampai di Khaybar dan mereka berpisah di sebuah daerah wadi. Kemudian Abdullah bin Sahal gugur syahid setelah itu. Setelah itu Abdurrahman bin Sahal, adiknya Abdullah bin Sahal dan dua orang lelaki keluarga Mas'ud yang bernama Uwaisah dan Muhaisah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan orang yang telah dibunuh. Ketika Abdurrahman bin Sahal yang merupakan orang paling muda di antara mereka akan memulai berbicara, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Biarkanlah orang yang paling tua mulai berbicara lebih dahulu." Sedangkan menurut Yahya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Biarlah orang yang lebih tua berbicara lebih dahulu." Mereka memberitahu Rasulullah SAW mengenai sahabat mereka yang telah terbunuh. Rasulullah SAW bersabda, "Engkau berhak untuk memperoleh rampasan perang atas orang yang terbunuh di kalangan engkau dengan syarat 50 orang dari engkau bersaksi dengan sumpah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, kami tidak melihat si pembunuhnya." Rasulullah SAW menjawab,
Yahudi akan menuntut kebebasan atas sumpah dari 50 orang dari kamu. Mereka berkata lagi, ya Rasulullah, mereka orang-orang Yahudi adalah satu kaum yang tidak beriman kepada Allah. Bagaimana sumpah mereka dapat diterima? Maka Rasulullah SAW membayar rampasan perang bagi pihaknya. Kisah tentang Rasulullah SAW memuliakan Wa'il bin Hujr dikeluarkan oleh Al-Bazar. Dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu katanya, telah sampai ke pengetahuan kami mengenai kemunculan Rasulullah SAW sebagai Nabi. Ketika itu aku tinggal di sebuah negeri yang besar dan penduduknya taat kepadaku. Lalu aku meninggalkan semua itu dengan penuh gairah untuk menyambut seruan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku sampai di hadapan Rasulullah SAW, baginda terlebih dahulu memberitahu mereka kaum muslimin akan kedatanganku. Ketika aku sampai di hadapannya, aku memberi salam kepadanya dan baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab salamku. Rasulullah SAW membentangkan kain ridanya dan mempersilakan aku duduk di atasnya. Kemudian beliau menaiki mimbar dan mengangkat kedua tangannya. Beliau memuji Allah dan berselawat atas sekalian Nabi. Orang-orang pun berkumpul di hadapannya. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, wahai kaum muslimin, sesungguhnya Wa'il bin Hujr telah datang kepada kalian dari negeri yang jauh, dari Hadramaut dengan sukarela, tanpa paksaan, semata-mata karena Allah, Rasul dan agamanya. Wa'il pun berkata, engkau berkata benar ya Rasulullah. Dalam riwayat At-Tabrani dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu katanya, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau bersabda mengenai kedatanganku itu, ini adalah Wa'il bin Hujr, telah datang kepada kalian semua. Ia tidak datang disebabkan oleh rasa takut atau ingin menjauhkan diri dari kaumnya, tetapi ia telah datang kerana kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW membentangkan kain ridanya dan mempersilakan Wa'il duduk di atasnya, di samping rusuknya. Kemudian Rasulullah SAW memeluknya dan menaiki mimbar bersama dengannya. Rasulullah SAW berkhutbah, hendaklah kalian semua menghormati dan bersikap baik kepadanya, kerana waktu untuk menaklukkan negeri Yaman hampir tiba. Wa'il berkata, sesungguhnya ahli keluargaku telah merampas semua hartaku. Rasulullah SAW bersabda, aku akan memberimu sebanyak harta itu. Al-Haisami mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dilanjutkan, kisah Rasulullah SAW memuliakan Sa'ad bin Mu'az yang wafat. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'id dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika tangan Sa'ad berlumuran darah, Rasulullah SAW bangun lalu memeluknya sehingga darah itu terpecik ke wajah Rasulullah SAW dan janggutnya. Semakin rapat Rasulullah SAW memeluknya, semakin banyak darah yang keluar hingga Sa'ad meninggal dunia. Dari seorang lelaki Ansar katanya, ketika Sa'ad selesai dari menentukan hukuman atau keputusannya di kalangan Bani Quraizah, ia pun pulang dalam keadaan dukanya semakin parah. Keadaan demikian itu telah sampai ke pengetahuan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW datang menemuinya. Beliau memegang kepadanya dan meletakkan di pangkuannya serta membalutkan kepalanya dengan selai kain yang berwarna putih. Sekiranya kain ini ditutupkan di bagian kepalanya, maka akan terbuka kedua kakinya. Sa'ad adalah seorang lelaki yang berkulit putih. Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjihad di jalanmu dan ia telah membenarkan Rasulmu dan melaksanakan segala tanggungjawabnya. Maka terimalah ruhnya dengan baik sebagaimana engkau telah menerima ruh yang baik. Ketika Sa'ad mendengar suara Rasulullah SAW, ia membuka matanya dan berkata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Sesungguhnya aku telah bersaksi bahwa engkau adalah pesuruh Allah. Ketika ahli keluarga Rasulullah SAW melihat baginda meletakkan kepala Sa'ad di atas pangkuannya, mereka pun menjadi takut. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat dalam jumlah yang sebanyak jumlah kalian sedang berada di dalam rumah ini untuk menyaksikan kematian Sa'ad. Ibunya Sa'ad pun menangis sambil bersyukur.
Ibunya Sa'ad pun menangis sambil bersair. Kecelakaan bagi ibu si Sa'ad, seorang yang teguh dengan doa. Maka seseorang berkata kepadanya, "Apakah engkau bersair mengenai Sa'ad?" Rasulullah SAW bersabda, "Biarkanlah ia, penyair-penyair selain ia adalah pendusta." Dilanjutkan kisah tentang Umar radhiyallahu anhu memuliakan Mu'aikib, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dari Kharijah bin Zaid, katanya, makan malam telah dihidangkan di hadapan Umar radhiyallahu anhu untuk dinikmati bersama dengan orang banyak. Umar pun keluar dan berkata kepada Mu'aikib bin Abi Fatimah Ad-Dausi radhiyallahu anhu, yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pernah turut hijrah ke Habasah, "Mendekatlah dan duduklah. Demi Allah, jika ada orang selain engkau, sudah pasti ia akan duduk menjauh dariku, sejauh sebatang tombak." Dalam riwayat Ibnu Sa'ad juga dari jalur yang lain bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjemput mereka untuk menghadiri jamuan makan pagi. Lalu mereka berduyun-duyun datang. Di antara mereka terdapat Mu'aikib radhiyallahu anhu, dan ia adalah seorang yang berpenyakit kusta. Mu'aikib pun makan bersama-sama mereka. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Mu'aikib, "Ambillah makanan yang paling dekat denganmu. Sekiranya orang selain kamu, aku tidak akan makan bersamanya dalam satu talam, dan aku akan duduk menjauh sejauh batang tombak." Dilanjutkan kisah tentang Umar memuliakan Amru bin At-Tufail. Dikeluarkan oleh Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asyakir dari Abdul Wahidin bin Aud dan Ad-Dausi, katanya, At-Tufail bin Amr telah kembali menemui Rasulullah SAW, dan ia berada di samping Rasulullah SAW di Madinah hingga beliau meninggal dunia. Ketika banyak kabilah Arab menjadi murtad, ia berangkat bersama-sama kaum muslimin ke Yamamah. Turut menyertainya adalah anaknya Amru bin At-Tufail. Tufail akhirnya gugur di Yamamah dan anak lelakinya cedera dengan tangannya terputus. Suatu ketika ia berada bersama-sama dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu makanan pun dihidangkan. Lalu Tufail menjauhkan diri darinya. Umar bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menjauh dariku? Apakah disebabkan kerana tanganmu yang terputus itu?" Ia membenarkan pertanyaan Umar itu. Maka Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan makan selagi kamu tidak mengambil makanan itu dengan tanganmu. Demi Allah, tidak seorang pun yang hadir di sini yang sebagian anggota badannya sudah berada di dalam surga selain engkau." Ia berangkat ke dalam perang Yamru bersama dengan kaum muslimin dan mati syahid di sana. Dilanjutkan kisah tentang surat Umar radhiyallahu anhu kepada Abu Musa dengan perintah supaya mengutamakan orang yang mempunyai kelebihan. Dikeluarkan oleh Ad-Dinuri dari Al-Hasan, katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis sepucuk surat kepada Abu Musa Al-Ansyari yang berbunyi, "Sesungguhnya telah sampai ke pengetahuanku bahawa engkau telah mengizinkan orang-orang untuk bertemu denganmu. Setelah menerima surat ini, hendaknya engkau mengutamakan pertemuan dengan orang-orang yang mempunyai kelebihan, kemuliaan dan para pemuka. Apabila mereka telah duduk di tempat mereka, barulah menyuruh orang-orang selainnya untuk mengambil tempat duduk masing-masing." Alhamdulillah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW memerintahkan atau memuliakan alim ulama, orang-orang yang berkedudukan mulia, dan orang-orang yang mempunyai kelebihan. Semoga apa-apa yang kita dengar, kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.